Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Kalista Adeline Valencia dari SMA Negeri 4 Jakarta yang menolak penuh sebagai tim oposisi berkaitan dengan mosi Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Terdapat 4 argumen beserta dengan alasan dan penjelasannya mengapa saya menolak mosi tersebut. Pertama, air adalah sumber daya yang sangat vital bagi masyarakat dan bahkan bagi setiap manusia. Oleh karena itu sudah sepantasnya perusahaan penyediaan air berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kenapa seperti itu? Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekuasaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu fokus dan tujuan BUMN adalah kepentingan dan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan salah satu fokus dan tujuan utama perusahaan swasta adalah mencari keuntungan dan meningkatkan kemajuan perusahaan itu sendiri untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Meskipun salah satu solusi yang ditawarkan oleh tim afirmasi tadi adalah menetapkan harga minimal dan maksimal, namun hal tersebut juga belum tentu efektif. Karena jika harga yang ditetapkan oleh perusahaan swasta lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh perusahaan BUMN, maka hal ini akan memberatkan masyarakat dan tentunya bantuan atau subsidi yang biasa dilakukan oleh pemerintah tidak bisa dilakukan lagi ketika privatisasi ini dilaksanakan karena intervensinya sudah berkurang. Intervensi pemerintah khususnya sudah berkurang. Lalu jika harga yang ditetapkan oleh perusahaan swasta juga lebih rendah daripada layanan BUMN, maka tidak akan mendapatkan keuntungan dan justru malah merugikan perusahaan swasta tersebut. Hal tersebut akan memunculkan atau mengakibatkan masalah baru bagi masyarakat dalam suatu kondisi dan dalam kondisi yang berbeda-beda. 2. Akses kerjasama perusahaan swasta dengan pemerintah yang tidak mudah. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara sudah pasti memiliki akses dan kerjasama yang sangat mudah dengan pemerintah, baik pemerintah daerah, kota, pusat, dan lain sebagainya. Bahkan dalam Badan Usaha Milik Negara, pemerintah ini berwenang untuk menetapkan kebijakan dalam bidang usaha. Sedangkan perusahaan swasta tidak memiliki ciri khas seperti itu, sehingga sulit bagi perusahaan swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah. Dibutuhkan proses yang bertahap, diperlukan proses yang tidak mudah, diperlukan proses yang sulit untuk menjalankan program dan menjalankan inovasi dari perusahaan swasta tersebut, mulai dari pengajuan pihak swasta ke pemerintah daerah, ke pemerintah kota, ke pemerintah pusat, dan lain sebagainya secara bertahap. Dan bahkan ketika proses itu terlewati pun, inovasi dari perusahaan swasta, program dari perusahaan swasta juga belum pasti diterima oleh pemerintah itu sendiri. Yang ketiga, terdapat usaha atau upaya untuk mengatasi isu fasilitas dan kualitas air yang belum memadai dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Adanya isu mengenai ketidakberjangkauan fasilitas ini dan adanya isu mengenai kualitas air yang mungkin belum baik ini tidak menutup kemungkinan dan tidak cukup membuktikan bahwa jalan pemerintah atau pihak BUMN sudah habis. Masih banyak upaya-upaya yang bisa dilakukan. Salah satu upayanya adalah dengan membangun dan memperbaiki pipa air dengan menggunakan teknologi yang canggih, menggunakan dana APBN agar penjangkauan air bisa didapatkan secara merata ke berbagai wilayah-wilayah dan kualitas air dapat menjadi lebih baik. Kami percaya bahwa pemerintah dapat mengatur alokasi dan penggunaan dana APBN secara efektif untuk pembangunan dan perbaikan pipa air ini melalui berbagai sumber dalam pos pendapatan dan pos pembiayaan negara. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara juga bisa bekerja sama dengan pihak swasta tanpa mengadakan atau tanpa melakukan privatisasi. Yang terakhir, transparansi keuangan. Tim oposisi menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan monitoring atau pengawasan keuangan, pengawasan aktivitas keuangan untuk meminimalisir adanya tindakan penyelewengan dana, tindakan penyalahgunaan dana, dan lain sebagainya. Namun, perlu diketahui lagi bahwa
tindakan monitoring atau pengawasan terhadap aktivitas keuangan pihak swasta atau perusahaan swasta itu bukan merupakan hak pemerintah, dan hal ini tidak berjalan sejalan dengan hukum. Padahal BUMN sendiri adalah badan yang berstatus hukum dan tunduk di bawah hukum yang ditetapkan di Indonesia, negara kita ini. Kesimpulannya adalah privatisasi penyediaan air terhadap perusahaan swasta tidak perlu dilakukan, karena sumber daya air yang sangat primer itu jauh lebih baik jika dikelola oleh BUMN atau badan usaha milik negara yang memiliki akses lebih mudah untuk bekerja sama dengan pemerintah, mulai dari pemerintah daerah, kota, pusat, dan lain sebagainya. Meskipun masih terdapat berbagai kekurangan, tapi kekurangan ini masih bisa diatasi, kekurangan ini masih bisa diupayakan, dan kekurangan ini masih bisa diperdayakan untuk mengubah kualitas air dan keterjangkauan penyediaan air menjadi lebih baik. Dan dengan tidak berjalannya privatisasi ini, transparansi keuangan yang bukan merupakan hak pemerintah dan tidak sinkron dengan peraturan hukum tidak perlu dilakukan. Mari memberdayakan hal yang sudah ada melalui BUMN dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Sekian penjelasan dari argumen saya yang menolak penuh mosi perdebatan hari ini yang berbunyi, Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Saya memohon maaf kepada Dewan Juri yang terhormat apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, baik dalam kata-kata yang saya ucapkan maupun hal-hal yang saya ucapkan. Izinkan saya mengakhiri pidato ini dengan ucapan terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya kepada Dewan Juri yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.